Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Nafilah Salim Ahmad. Video ini akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Just keep on watching. Lev Vygotsky, dalam teorinya, ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya tanpa interaksi dengan masyarakat. Jadi, maksud dari teori Vygotsky ini, Vygotsky berpendapat bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti mulai dari latar belakang sosial, budaya, dan sejarahnya, yakni memahami pikiran orang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya atau yang ada di dalam jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakannya secara sadar dan dari interaksi sosial yang dilatar belakangi oleh sejarah hidupnya. Vygotsky juga menunjukkan bahwa teorinya ini banyak memberikan perubahan dari cara berpikir para ahli psikologi terkait dengan perkembangan dan cara guru terhadap mendidik anak. Dengan begitu, Vygotsky mengaitkan perkembangan kognitif sesuai dengan teori revolusi sosiokultural. Perbedaan dari teori Vygotsky dan Piaget. Teori Piaget, perkembangan mendahului pembelajaran. Dengan kata lain, struktur kognisi tertentu perlu berkembang sebelum jenis-jenis pembelajaran tertentu dapat terjadi. Sedangkan teori Vygotsky yakni pembelajaran mendahului perkembangan. Jadi, pembelajaran melibatkan pemerolehan tanda-tanda melalui pengajaran dan informasi dari orang lain. Sedangkan perkembangannya ini melibatkan internalisasi anak terhadap tanda ini sehingga sanggup dalam berpikir dan memecahkan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Teori Vygotsky. 1. Hukum genetik tentang perkembangan. 2. Zona perkembangan proksimal atau ZPD. Dan yang ketiga, scaffolding. Pada video ini saya akan membahas tentang ZPD. Tahukah kamu apa itu ZPD? Zone of Proximal Development atau yang disingkat ZPD adalah zona yang menghubungkan antara pembelajaran dan perkembangan. Dalam pengertian ini, Vygotsky berpendapat bahwa seorang anak yang terlibat dalam dialog dengan orang lain, seperti teman sebaya atau orang dewasa yang memiliki pengetahuan yang lebih, melalui interaksi sosial tersebut, akan mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah secara mandiri dan melakukan tugas-tugas tertentu tanpa meminta tolong. Dengan begitu, beberapa pendidik percaya bahwa peran pendidikan adalah memberikan pengalaman kepada anak-anak yang berada dalam zona perkembangan proksimal mereka, dengan demikian mendorong dan memajukan pembelajaran individu mereka seperti keterampilan dan strategi. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Perkembangan aktual yaitu tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu tampak dari kemampuan seorang anak di bawah bimbingan orang tua atau orang lain atau juga teman sebaya yang memiliki kemampuan yang lebih kompeten. ZPD merupakan kemampuan yang belum matang yang masih berada dalam proses pematangan. Untuk menafsirkan konsep ZPD ini, kita bisa menggunakan scaffolding interpretation, yaitu memandang ZPD sebagai perancah atau wilayah penyangga dan atau batu loncatan untuk mencapai taraf perkembangan yang semakin tinggi. Scaffolding
Scaffolding adalah cara orang dewasa memandu pembelajaran anak melalui pertanyaan yang terfokus dan interaksi positif. Empat tahapan yang dikemukakan oleh Vygotsky. Yang tahapan pertama, assistant from more knowledge other, maksudnya yakni tindakan anak masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Pada tahapan ini, anak masih dibantu dalam memakai baju, sepatu, dan kaos kaki. Ketergantungan ini sangat besar, namun anak suka memperhatikan cara kerja yang ditunjukkan oleh orang dewasa. Tahap kedua, assistant from self, maksudnya adalah tindakan anak didasarkan atas inisiatif anak itu sendiri. Pada tahap ini, anak mulai berkeinginan untuk menggunakan pakaian sendiri, menggunakan kaos kaki, dan yang lainnya. Namun, pada tahap ini, anak masih sering keliru dalam memakai sepatu antara kiri dan kanan. Tahap ketiga adalah tindakan anak berkembang secara spontan dan terinternalisasi. Jadi, anak mulai menggunakan sesuatu tanpa perintah dari orang dewasa. Sebelum berangkat sekolah, anak sudah tahu apa saja yang harus dilakukan. Tahap keempat adalah tahap terakhir, yakni tindakan spontan anak akan terus diulang-ulang sehingga anak akan siap untuk berpikir secara abstrak. Pada tahap ini, anak memiliki perilaku otomatis, jadi anak dapat melakukan segala sesuatu tanpa contoh lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwa zona perkembangan proksimal atau CPD ini mudah dipahami sebagai zona yang paling dekat dan paling cepat dalam perkembangan psikologis anak, yang meliputi berbagai proses psikologis, emosional, kognitif, dan kehendak mereka. Sekian video kali ini, kurang lebihnya silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.